Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma alhimna marsyida umurina wa izna min sururi anfusina wa min syai'ati alina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak sekali. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat keimanan, sehingga kita bisa bertatap muka dalam keadaan daring untuk mempresentasikan hasil mata kuliah manajemen kelas dosen pengampu, yaitu Dr. Iwan Agus Supriyono MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas. Alhamdulillah, saya Edi Saputra, Prodi PAI semester 4, hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Keterlibatan Guru dalam Manajemen Kelas. Alhamdulillah, pada kesempatan ini untuk melaksanakan tugas dari dosen kita Pak Iwan Agus, saya sebagai mahasiswa susah siap akan mempresentasikan hasil makalah kami di alam terbuka yang seperti ini. Dan alhamdulillah, apa yang saya lakukan, terima kasih kepada Bapak dosen Pak Iwan, dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan buku dari dosen kita Pak Iwan. Alhamdulillah, ini merupakan pedoman pegangan kami untuk sampai akhir hayat kami. Inilah tujuan kami untuk kuliah, untuk menambah ilmu. Baiklah, bersalawat kita pada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berbanyak salawat kita akan mendapatkan secepatnya di akhir kala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keterlibatan seorang guru untuk menata manajemen kelas itu sangat diperlukan sekali. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tapi guru juga sebagai pendidik yang mengatur anak didiknya di dalam kelas. Guru merupakan suri tauladan, contoh bagi murid. Seorang murid akan patuh jika seorang guru itu mempunyai komitmen terhadap murid-muridnya. Dalam kondisi sekarang ini, perlu sekali kita menata manajemen kelas yang baik. Seperti apa manajemen kelas yang baik itu? Yaitu manajemen kelas yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada namanya itu manajemen kelas. Walaupun manajemen kelasnya itu tidak semodern yang ada di zaman sekarang ini, namun manajemen kelas yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu merupakan contoh yang terbaik yang tidak bisa kita lupakan. Maka untuk menetapkan manajemen kelas itu, kita perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarkan kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita ini dipermudah oleh Allah untuk menata manajemen kelas yang baik. Kalaulah hari ini kita mengandalkan kemampuan kita, walaupun kita ini sudah banyak pengalaman, tapi kita menganggap pengalaman kita ini bisa menata manajemen kelas,
tanpa kita sandarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan sia-sia. Namun apabila kita menata manajemen kelas kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan ruh gaibiah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, nusrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengajarkan, menyampaikan kepada anak didik, menata kelas itu dengan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah murid itu akan terpengaruh. Walaupun kita tidak hanya mengatakan panjang lebar, tapi murid itu akan tersentuh apa yang kita katakan. Kenapa? Karena kita meminta bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manajemen kelas yang dibuat oleh dulu Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam, Masya Allah, dia menata manajemen dia dari kecil. Dia sudah mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap satu hal, setiap gerak-gerak tingkah lakunya, dia hanya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya Nabi Yusuf yang ketika itu kecil dicampur ke dalam sumur, lalu dia diangkat oleh pedagang, dijual di Mesir, menjadikan budak. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan muliakan Nabi Yusuf, tinggal di istana raja sampai dewasa. Namun ada cobaan lagi, masuk penjara sampai 10 tahun lebih, dan akhirnya Nabi Yusuf akhirnya bahagia dengan menjadi bendaharawan Mesir ketika itu, menjadi orang yang terkuat nomor 2 di Mesir ketika itu. Maka Allah bantu Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena segala sesuatu halnya itu dia sandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, untuk menata manajemen kelas, maka kita perlu sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, berarti dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersamaku di dalam surga. Maka inilah kejayaan yang kita dapatkan. Maka kita sampaikan kepada anak-anak didik itu dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dan guru itu harus menguasai seluruh peserta didiknya. Ada yang peserta didiknya yang pintar, ada yang sedang-sedang, ada yang keterbelakangan, ada yang tidak pintar. Guru harus tahu, harus menguasai manajemen kelas anak didiknya itu. Maka dia menata manajemen kelas bukan berarti dinding kelas itu dihias-hias, tapi bagaimana suasana kelas itu menjadi menarik, nyaman, sehingga anak didik itu dia nyaman belajar sama kita. Walaupun pelajaran kita itu mungkin bagi dia itu menyulitkan, tentang pelajaran agama, misalnya tentang ayat Al-Quran. Tapi kalau kita asik mengajarkannya, insya Allah anak itu juga akan asik belajar bersama kita. Maka dengan manajemen kelas ini, sebagai tujuan dari pendidikan itu, bagaimana anak-anak yang kita didik itu menjadi anak yang berhasil. Berhasil dengan nilai yang tinggi, berhasil dengan nilai akhlak yang baik, sehingga dia selesai dari tamat SD atau tamat SMP, tamat SMA atau perguruan tinggi, dia menjadi orang yang berguna bagi keluarganya, bagi bangsanya, bagi negaranya, bagi agamanya, selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu perlulah sekali kita, saya ulang lagi, kita menata manajemen kelas itu, yaitu kita sandarkan diri ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dengan di ruang alam terbuka hijau. Masya Allah, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala di ruangan hijau. Masya Allah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Bapak dosen Pak Iwan Agus Supriyono MPD dan kepada teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.